Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Dimensi. Untuk kisah kali ini, saya akan menceritakan kisah yang berjudul Ruang Bawah Tanah di Sekolah. Di mana kisah ini saya ambil dari cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @ceritaKamu. Bagaimana kisah kali ini? Langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya, biar tidak kelewatan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Berikut adalah ceritanya. Di sebuah sudut tersembunyi di pinggiran kota, terdapat sebuah bangunan tua yang pernah menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak sekolah. Namun kini terlihat sepi dan penuh misteri. Gedung sekolah dasar ini telah dimakan waktu, dengan dinding yang retak dan halaman yang berantakan. Pepohonan yang dahulu rindang kini hanya meninggalkan bayang-bayang, menciptakan atmosfer yang mencekam di sekitarnya. Namun, yang paling menarik perhatian adalah rahasia yang tertutup rapat di bawah tanah sekolah ini. Sebuah ruang bawah tanah yang selalu dijaga dengan ketat oleh penjaga. Para siswa selalu merasa adanya aura aneh yang menyelimuti ruang tersebut. Namun tak seorang pun tahu dengan pasti apa yang sesungguhnya terjadi di dalamnya. Tak terlupakan dari rahasia ini adalah kisah seorang guru yang pernah mengajar di sekolah ini. Namanya dikenal sebagai guru gila. Gangguan jiwa yang merasuki dirinya menjadikan dia mengerikan dan sadis terhadap murid-muridnya. Kabar buruk mengenai perlakuan mengerikan kepada murid-muridnya menyebar dengan cepat di kalangan siswa, namun akhirnya guru gila itu meninggal secara misterius dan meninggalkan aura kegelapan yang masih terasa. Tidak hanya itu, kisah lain yang tak kalah menakutkan adalah tentang anak-anak yang hilang dengan tragis. Disebutkan bahwa beberapa murid yang pernah disiksa oleh guru gila menghilang begitu saja dan tidak pernah ditemukan. Identitas korban-korban ini seolah-olah telah dihapus dari ingatan masyarakat, dan mereka menjadi bagian dari rahasia yang dilindungi oleh ruang bawah tanah itu. Di tengah suasana mencekam ini, ada sebuah kelompok anak nakal di sekolah. Mereka memiliki reputasi sebagai pembuat onar dan selalu melanggar peraturan. Namun, ketika mereka mendengar tentang ruang bawah tanah dan kisah mengenai kuburan anak-anak yang hilang, mereka merasa tertantang. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka tidak takut pada apapun, bahkan kematian itu sendiri. Dengan niatan untuk membuktikan keberanian mereka, anak-anak nakal ini memutuskan untuk menyelinap ke dalam ruang bawah tanah. Mereka membawa alat-alat seperti robot, palu, dan kunci Inggris untuk membantu mereka masuk ke dalam ruangan misterius ini. Mereka merasa gairah petualangan yang mengelora dan ingin mencari barang-barang berharga yang mungkin tertinggal di sana. Namun, begitu anak-anak nakal ini merusak kuburan yang ada di dalam ruang bawah tanah, keadaan menjadi mengerikan. Roh-roh anak-anak yang dulu pernah menjadi korban kekejaman guru gila merasa terusik. Kemarahan dan kesedihan mereka mulai memenuhi udara, dan mereka merasa bahwa mereka harus melindungi kuburan mereka dari gangguan anak-anak nakal tersebut. Tak lama kemudian, serangan-serangan mengerikan terjadi. Roh-roh itu muncul dalam wujud yang mengerikan, dan dengan kejam menyerang anak-anak. Rambut ditarik, wajah dicakar, kepala dipukul, dan mata ditusuk. Anak-anak berusaha melawan, berteriak histeris, tetapi suara mereka seolah-olah tenggelam dalam keheningan mengerikan di dalam ruangan gelap itu. Semakin malam, anak-anak nakal semakin terjebak dalam situasi yang mencekam. Mereka merasa putus asa, terjebak dalam ruang bawah tanah yang penuh dengan misteri dan kegelapan. Upaya mereka untuk melawan serangan roh-roh tidak mampu mengalahkan kekuatan gaib ini. Tanpa ampun, serangan roh-roh itu terus berlanjut. Anak-anak berjuang melawan dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Tetapi semakin lama semakin jelas,
bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari situasi ini dalam keadaan hidup. Pertolongan terlambat datang ketika malam semakin larut dan tawa sadis roh-roh itu mengisi ruangan. Akhirnya, ketika fajar mulai menyingsing, tubuh anak-anak nakal tersebut ditemukan dengan luka-luka yang mengerikan. Ruang bawah tanah yang dulu menjadi saksi bisu kengerian ini kembali terdiam. Tetapi kali ini hanya dihuni oleh roh anak-anak yang masih merasakan kesedihan dan kemarahan akibat kematian mereka yang tragis. Cerita ini menjadi pengingat bahwa tindakan ceroboh dan mengabaikan peringatan dapat berakhir dengan konsekuensi yang mengerikan. Keputusan anak-anak nakal untuk menjelajahi ruang bawah tanah yang penuh misteri dan mencekam telah membawa mereka pada akhir tragis. Akhir cerita, sekolah yang sepi dan tua, yang menyimpan rahasia gelap di bawahnya, akhirnya mengorbankan nyawa mereka untuk selamanya. Demikianlah cerita singkat mengenai ruang bawah tanah di sekolah ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.